Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 9. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat dan keluarga kalian juga senantiasa diberikan kesehatan. Ketemu lagi di pelajaran prakarya sama Bu Ajija, walaupun saat ini kita masih belum bisa bertemu secara langsung gitu ya. Namun mudah-mudahan tidak menjadi hambatan dan halangan untuk kita tetap semangat dan berusaha menjadi yang terbaik. Baik anak-anak ibu, disiapkan buku prakaryanya bagi yang sudah dapat. Kemudian disiapkan juga buku catatannya karena kita akan membahas materi baru tentang kerajinan bahan keras. Mari kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pada siap ya? Oke. Kerajinan bahan keras. Prinsipnya dulu. Prinsip kerajinan bahan keras. Waktu kelas 8 kita sudah belajar kerajinan bahan lunak. Nah, pada pertemuan kali ini di kelas 9 kita akan membahas bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan keras. Kerajinan bahan keras merupakan cermin dari keahlian pengrajin dalam menciptakan karyanya. Pengembangan bahan, dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, dan penampilan bentuk karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Jadi prinsip kerajinan bahan keras itu tergantung siapa pengrajinnya, ya. Tergantung seterampil apa si pengrajin tersebut membuat sebuah hasil karya berdasarkan keadaan yang ada di lingkungan saat itu. Jadi kan lingkungan sosial kita kan selalu berbeda, selalu berubah setiap waktu. Nah, seorang pengrajin akan memanfaatkan bahan, cara, dan penampilannya tadi sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat saat itu. Ya, kalau misalkan saat ini yang lagi tenar, kursi dari bambu, maka seorang pengrajin akan membuat model kursi dari bambu dengan cara yang seperti apa? Ya, nah kurang lebih seperti itu. Prinsip pembuatan kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, setiap kerajinan pasti memiliki keunikan atau ciri khas unik. Jadi nggak ada samanya. Setiap pohon, tumbuhan memiliki keunikan tersendiri. Kayu memiliki serat tersendiri, ya, memiliki nilai unik tersendiri. Produk yang sudah jadi yang dibuat oleh seorang pengrajin memiliki nilai jual dan memiliki nilai seni tersendiri. Itu namanya unik. Jadi punya ciri khas, punya apa ya istilahnya? Punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh produk lain. Itu namanya unik. Ya, yang kedua memiliki muatan nilai yang berasal dari gagasan atau ide manusia yang diwujudkan dalam bentuk tindak cipta dan karsa produk. Jadi ada wujudnya gitu ya. Si pengrajin misalnya punya kayu berasal dari kayu jati. Kayu jati kan keras, berarti harus diukir. Berdasarkan hasil gagasan ukiran dia, diwujudkan dalam bentuk, maka jadilah kursi kayu jati yang bernilai fungsional, artinya berfungsi. Kursi kan ada fungsinya, buat duduk, buat istirahat, seperti itu. Memiliki nilai informatif, memberitahu bahwa kayu jati itu bisa digunakan untuk kursi dan memiliki daya tahan yang lama. Ya, memiliki nilai simbolik. Simbol itu dari pengrajin yang mengukir kursi tersebut. Jadi ketika kursinya sudah diukir, maka hasil ukiran si pengrajin tadi merupakan nilai simbol, sehingga tidak akan ada yang sama dengan ukiran tersebut. Karena kan setiap orang pasti beda, ya. Yang terakhir pasti memiliki nilai prestis atau wibawa. Nah, nilai prestis atau wibawa ini nanti yang intinya akan menjadi nilai ekonomi atau nilai jual yang tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, aspek rancangan produk. Nah, jadi dalam merancang sebuah produk yang hasil kerajinan bahan keras ini, ada beberapa faktor. Kamu bisa lihat di buku LKS-mu lebih detailnya. Di sini Ibu tidak menuliskan satu-satu. Nanti kamu bisa baca sendiri. Yang pertama ada faktor teknis. Faktor teknis itu berarti proses dari mulai pembuatan sampai dengan finishing. Selesai. Yang kedua, faktor ekonomis, tingkat harga jualnya.
Ya, dari mulai pembuatan, modalnya berapa, seperti yang kita buat biasa ya, ketika kita membuat praktek kerajinan kan selalu ada berapa biaya yang dikeluarkan, berapa estimasi keuntungan yang diinginkan, dan berapa harga yang akan dijual. Yang ketiga, faktor ergonomis peduli terhadap lingkungan. Ketika yang digunakan itu merupakan bahan alam, maka kita juga harus memberikan dampak positif kepada alam. Ya, yang keempat, faktor sains dan teknologi. Kan ketika membuat kerajinan itu pasti menggunakan pemikiran, menggunakan percobaan yang disebut dengan sains, dan menggunakan teknologi seperti mesin ukir, atau mesin bor, mesin penembang pohon, dan yang lainnya. Dan yang terakhir baru faktor estetika, faktor yang mengandung unsur keindahan, karena kerajinan tanpa keindahan tidak disebut sebagai kerajinan. Ya, oke. Jenis dan karakteristik bahan keras. Bahan keras alam dulu. Jadi yang berasal dari alam gitu ya. Ini nggak usah dijelasin lagi. Yang pertama kayu. Kayu itu ada macam-macam, ada kayu mahoni, ada kayu jati, ada kayu ulin, di buku ada ya, bisa dilihat. Di pelajaran IPS pun sudah dijelaskan. Nah, yang kedua memiliki ciri yang berbeda. Selain keras, kayu juga memiliki serat. Jadi kayu itu juga ada seratnya, bahkan ada lingkar tahun di kayu itu bisa dihitung gitu ya. Yang ketiga dapat tahan lama, mudah dibentuk, diukir, dan dipahat. Kayu itu bisa dibentuk apa saja, bisa diukir, dan bisa dipahat. Yang keempat, memiliki beban ringan. Jadi ada kayu yang bebannya ringan, artinya massa kayunya itu ringan gitu ya. Ada juga yang bebannya berat seperti kayu jati dan mahoni. Yang kedua, bambu. Tahu ya, bambu sama rotan bedanya adalah bambu lebih keras, sedangkan rotan lebih lentur. Bedanya itu aja. Kalau bambu batangnya kuat tapi mudah lapuk jika terkena air. Kalau rotan batangnya lebih kuat dari bambu karena lebih elastis. Yang kedua, bambu memiliki batang yang berongga, sedangkan rotan ada yang berongga, ada yang tidak berongga. Bambu memiliki ruas batang yang menjadikannya keunikan dalam membuat kerajinan. Jadi, ruas batang di bambu itu justru sebuah keunikan. Sedangkan di rotan ada yang pakai ruas, ada yang enggak juga. Ya, bambu memiliki tekstur yang halus meski tanpa diamplas. Dapat dipotong berbagai bentuk, bisa jadi sayatan atau bisa juga utuh. Sedangkan kalau rotan berukuran lebih panjang karena merupakan tumbuhan yang menjalar. Sekarang bahan keras. Tadi kan lunak ya. Tadi kan bahan keras alami ya. Sekarang bahan keras buatan, maaf. Nah, ya bahan keras buatan yang pertama adalah kaca. Berwujud transparan dan bening. Kaca ya, memiliki ketebalan yang bervariasi. Permukaannya licin. Kaca dapat dilebur dalam kondisi yang panas. Ya. Yang terakhir logam. Terdiri dari beberapa jenis seperti emas atau perak gitu ya. Ada yang warnanya kemerahan, ada yang kecoklatan, dan ada juga yang keabu-abuan. Biasanya perak yang warnanya abu-abu. Bentuknya ada yang tebal dan tipis, ada juga yang berbentuk pipih karena merupakan hasil dari bumi, gitu ya, dari dalam bumi. Kemudian mudah terkena korosi udara sehingga harus dilapisi cat. Jadi kalau logam itu mudah berkarat, korosi itu berkarat maksudnya. Oke, Ibu rasa jelas ya. Di sini ada contohnya. Nah, ini yang pertama nih yang gambar Vespa. Ini adalah hasil produk kerajinan bahan keras alam yang berasal dari kayu. Ya, diukir jadi Vespa. Keren kan gitu ya. Kemudian yang kedua dari bambu. Nah, yang ketiga dari rotan. Jadi bedanya sedikit. Kalau bambu biasanya warnanya lebih mengkilap, kalau rotan biasanya warnanya lebih gelap. Ya, biasanya dicat lagi. Nah, ini kaca nih, bahan keras, kerajinan bahan keras buatan. Ini kaca, ini berasal dari kaca nih. Ini gelas kaca yang sedang diberikan cat berwarna khusus kaca, sedangkan ini kaca yang dilebur kemudian dibentuk jadi rusak. Nah, ini yang terakhir, kerajinan dari bahan logam. Membuat teko dari bahan perak, ya, dari bahan asalnya perak. Oke, anak-anak Ibu, materi yang Ibu sampaikan cukup di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Seperti biasa, jika ada yang belum jelas, silakan WA Ibu, nanti akan dijelaskan lebih detailnya.
Baik anak-anak Ibu, ini latihan soal yang harus kamu kerjakan. Seperti biasa, ada 3 soal yang harus kamu jawab di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Dijawab yang benar, karena ini bagian dari absen dan tugas kamu di pelajaran prakarya. Tetap semangat, dari Ibu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.